Lin Yi ahli bela diri yang agak mesum. Walah, pas banget gue nyekel gandule. Kini harus mengikuti perlombaan mahasiswa pemberani sekaligus melindungi Mei, anak konglomerat dari ancaman pesaing ayahnya. Lin juga menemui bukan hanya dia yang memiliki kekuatan super dan harus menghadapi Hulk KW versi Cina. Gimana keseruannya? Yuk kisah kembali berlanjut. Sebelum pergi ke perlombaan, Lin, Mei dan Su makan dulu karena jere mama kayak olih dolan sementing uwis madang. Mei menekan sebagai pengawal mesumnya, Lin harus menang dalam perlombaan Raja Pemberani biar nanti dihadiahi apemnya. Saking semangatnya, Mei nggak sadar mukanya cemang-cemong. Akhirnya inilah perlombaan Raja Pemberani yang biasa aja dimulai. Hanya orang-orang pemberani yang bisa ikut lomba ini. Ya, yang masih nurut ketua umum gak boleh ikut lah. Fang menggunakan alat pendeteksi rasa takut, dan yang terdeteksi rasa takutnya langsung didiskualifikasi. Dan inilah para peserta yang akan mengikuti lomba Raja Pemberani. 4 tuan muda ikut dalam perlombaan, namun Ming gak kelihatan karena takut boolnya kumat karena ketawa terus. Beraneka spesies ikut, dari kukang hingga tapir juga ikut. Perlombaan pertama, lomba makan, jelas si Bagong optimis bakal lolos di babak ini. Tetapi bukan burger atau combro yang disuguhkan, melainkan entung, ulet keket, dan kawan-kawannya. Bagong yang belum makan udah wuru atau kesurupan langsung gugur. Begitu juga dengan Lehin. Tantangan ini jelas bukan masalah bagi Lin Yi yang emang rutin makan ulet kayak gitu, biar burungnya bisa galak sekali tiup langsung nyokot alias gigit. Zong pun gagal, jelas dia anak rumahan makan ulet masa berani karena uletnya aja jarang bangun. Toji dan Xiao juga makan dengan lahap. Han Bin yang hobi pelanga-pelongo juga gagal, dan mereka bertigalah yang lolos ke babak kedua. Lah, lu mending kekitok. Babak kedua, mereka harus mencari jejak masa lalu. Mereka bertiga diharuskan mencari barang tertentu. Lin Yi bingung karena maps yang diberikannya bikin gagal paham. Para peserta harus mencari kunci untuk lanjut ke babak ketiga. Dan akhirnya Lin sampai di lokasi setelah keder. Toji jelas khawatir calon ibu anak-anaknya belum keluar, padahal belum nganu. Dan sehari sebelumnya Xiao bertemu dengan ayahnya. Hubungan mereka tidak baik-baik saja. Ayahnya terlalu sibuk nyari duit yang niatnya untuk mencari obat penyakit aneh Xiao yang gak umum. Namun Xiao sudah muak dengan bejibun metode yang menyakitkan harus dia lalui. Dari diambil darahnya, disuntik boolnya, pokoknya Xiao muak. Kalaupun nyawanya udah gak lama ya gak apa-apa, karena walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Toji nekat menerobos masuk dan itu melanggar aturan. Tiba-tiba terdengar suara mengerang dan CCTV konslet semua. Lin Yi tiba-tiba merasakan energi yang aneh. Dia teringat kalau ujian itu seperti merencanakan sesuatu. Toji melihat Xiao yang sudah tidak sadarkan diri. Dari suhu badannya pun turun drastis. Tiba-tiba Toji merasakan aura intimidasi yang sangat kuat. Makhluk apakah itu? Kembali ke Lin yang menemukan radio jadul yang berisikan teka-teki. Selain benci penjahat, Lin juga benci mikir karena kalau kebanyakan mikir dengkulnya sakit. Lalu Lin melakukan tiba-tiba saja Lin merasakan energi pembunuh yang sangat kuat dari balik tembok dan terjadilah gempa lokal. Itu anunya. Sebagai ketua HMPS, Mei khawatir terutama kepada Lin Yi yang udah pernah lihat apemnya. Kembali ke Toji untuk keselamatan Xiao, Toji harus melawan orang itu dan menyembunyikan Xiao, dan inilah pertarungan pun dimulai. Dan benar seperti apa yang kita duga, Toji juga punya ajian super. Lin yang ikut gabung dikejutkan sosok Hulk KW versi Cina yang gedenya tangannya doang. Yang ternyata sosok itu adalah Han Bin. Lin Yi yang agak bego mencoba beramah tamah dan terjadilah
你是脑残啊？现在哪是交朋友的时间？ Jelas Han Bin yang ini kodamnya yang menguasainya hingga kesadarannya hilang. Lin menyuruh Toji pergi karena Lin tidak mau menunjukkan kemampuannya. Namun Toji menolaknya karena nggak mau meninggalkan Shio. Dan terpaksa Lin mengeluarkan jurusnya. Begitu juga dengan Toji dan terjadilah ternyata Han Bin sangat kuat. Ayah Shio, Paman Aceng, mendapat laporan ledakan energi yang sama seperti Mutan 7 yang sudah menghilang. Dan mereka pun langsung melakukan pergerakan. Lin bingung, tumben kekuatannya melemah dan mencari tahu ke Yase. Dan baru Lin ingat kalau Lin ternyata sudah memindahkan energi ke Paman Chu untuk menyelamatkannya. Hingga kekuatannya menurun ke level kuning dan harus latihan kembali agar naik ke hitam. Dan Yase pun tidak bisa membantu apa-apa. Toji sendiri khawatir Shio harus segera dirawat ke puskesmas. Tiba-tiba terdengar suara perut kencot alias lapar yang berasal dari Han Bin yang terlalu banyak menggunakan energi. Lalu Lin melakukan namun itu malah membuatnya marah. Lalu datanglah tim penggerak mutan dan langsung melumpuhkan Han Bin. Fang menginstruksikan Su dan Mei untuk memanggil ambulan, takutnya ada yang semaput. Han Bin sudah kembali normal. Kemudian datanglah Aceng yang ternyata mengenal Lin Yi. Namun Lin pura-pura tidak mengenalnya, takutnya spiral. Dan ketika akan dibawa pergi, datang Feng yang melarangnya. Namun Aceng punya otoritas untuk membawa Han Bin. Pasca kejadian, Lin mulai Herman. Ternyata banyak rahasia kampus termasuk di root MBI yang terlihat dalam urusan kampus. Mungkin itu ada hubungannya dengan misinya yang jadi tukang jagain jodoh orang. Toji merasa bersalah karena nggak bisa ngalahin Han Bin. Tapi memang nggak ada yang mampu mengalahkan Han Bin yang dikuasai oleh kodamnya. Aceng berterima kasih sudah menyelamatkan anaknya. Toji bercerita, di dalam gudang nggak ada angin, nggak ada ojek, tiba-tiba aja Han Bin menyerang. Dan Aceng lalu menyarankan kejadian ini harus dirahasiakan biar nggak FYP. Shio mulai sadar dan tidak nyaman berada di rumah sakit karena yang nyaman itu di pelukanmu. Shio tidak berharap banyak pada hubungan mereka karena takut Toji bersedih kalau ditinggalkan untuk selama-lamanya. Tapi Toji memilih terus bersama walaupun ya itu hanya sekejap mata. Alah tai. Shio bercerita ketika di gudang tiba-tiba saja Shio mencium kabel terbakar kemudian tersengat listrik yang membuatnya semaput. Ingatannya hanya suara orang yang lagi kencoten. Jadi emang Han Bin yang membuat Shio semaput. Namun Toji tidak menceritakan detail ceritanya sesuai pesan calon mertuanya. Dan Toji mulai melakukan investigasi. Keadaan Paman Chu masih koma dan pelaku pembunuhan juga belum tertangkap karena dari rekaman CCTV petunjuknya hanya dari area WC dan setelah pelaku masuk WC seakan menghilang bak di telan bumi. Udah nguap aja kayak kentut yang gak ada jejaknya. Mungkin Lin yang berhadapan langsung punya petunjuk lain. Di luar ruangan, Lin diam-diam nguping yang gak sadar gerak-geriknya juga diperhatikan. Emang udah waktunya bojo ini orang ini. King masih geram, kok Paman Chu gak mati walaupun sudah ditembak. Lao menenangkan ayahnya yang masih jahat walaupun udah tua. Kalau Paman Chu udah tertembak di area vital dan udah sekarat, tinggal nunggu pengumumannya di masjid terdekat. Dan sebenarnya Lao ingin menembaknya lagi agar pasti metong. Jahat bener ya uteke ya. Tapi Paman King melarangnya karena takut polisi mencurigai keterlibatan mereka. Dia nggak tahu kalau sebenarnya aku kentut. Kembali ke Lin setelah rutin minum obat, bengek ketua yang mulai menghilang dan berangsur membaik. Lalu insting Lin merasa ada yang nguping pembicaraan mereka berdua. Lalu Lin melakukan wah, rezeki bener ini ya, luar biasa bisa cek gandulnya Ling.
Dan setelah memegang tobrutnya Lin, akhirnya Lin mendapatkan inspirasi kalau gunung pelaku yang dipegang Lin itu Athos, dan bisa dipastikan pelaku bukanlah perempuan melainkan manusia bertitit. Info dari Lin soal gunung pelaku pembunuhan yang Athos langsung dirapatkan di Mabes. Dari CCTV ditemukan pria mencurigakan yang memiliki postur mirip pelaku wanita. Pria itu bernama Zhang Rong, tunawisma yang suka hobi nyalon. Tuayang langsung menginstruksikan untuk cek pabrik mik di wilayah itu. Paman King tetap kalah langkah karena proposal penghijauan sudah di-ACC oleh direktur lainnya. Namun anak dirut Qin sudah di genggaman Lao yang menjadi alat untuk menekan direktur Qin. Sungguh pintar dan licik. Lin mendapat info ada pembelian wig dalam jumlah banyak beberapa bulan lalu dari kafe yang bernama Bar Awan. Itu tempat anak gaul-gaul pada nongkrong sambil wifi-an. Dalam investigasi langsung tanya kayak gitu jelas nggak bakal dijawab. Harusnya basa-basi dulu, tanya kabar, kasih rokok baru tanya. Pasti tetap nggak dijawab. Kalaupun jawab ya pasti bohong. Ya namanya juga penjahat ya, masa jujur. 我没见过。 Tuayang masih ingat kata-kata Lin kalau perampokan di bank hanya percikan dan pasti ada sumbunya. Mereka kemudian melanjutkan investigasi dengan penyamaran. Lin kali ini bergerak menarik perhatian dengan tetenya, maksudnya dengan kecantikannya. Lalu datanglah seorang lelaki sebut saja Sam yang tertarik dengan Ling yang sendirian. Ling langsung bertanya tentang Yuno karena dia udah nganu tapi belum bayar. 当然没有，像这么丑的人，我怎么可能会认识？ Di rumah, Lin bertanya apakah Mei punya rencana hangout atau mager di rumah. Dikiranya ngajak jalan, Lin malah mau pergi sendiri ke rumah Yun Yun. 我要去一趟唐云家，下午很快就会回来。 啊！你爱去哪儿去哪儿，用不着跟我汇报。 Di markasnya, Yuno bersama Bos Hao sedang minum bir peletok dan Sim juga terlihat mengingatkan kalau polisi sedang memburu keberadaan Yuno. Jadi sementara Yuno jangan posting fotonya di forum jual beli musang. Mei masih Herman. Bisa-bisanya Lin malah jadi dekat dengan Yun Yun. Namun Mei juga merasa iba tahu ayahnya Yun Yun sedang sakit keras. Ini hampir aja lupa Mei langsung ngadek alias berdiri karena Mei lagi adus. Lalu Su datang memberi handuk kecil. Bukannya Su tetapi malah Lin Yi yang datang dan sekali lagi Lin melihat apemnya. Untuk menghilangkan rasa kesalnya, Mei pergi ke Bar Awan bersama Sue untuk mencari cowok yang ganteng, tajir, alim. Dan itu sulit karena biasanya yang ganteng itu kere dan yang kaya itu bentukannya apa adanya. Lin yang habis dikaplok diam-diam mendengar rencana Mei yang mau kabur. Lin mendapat info Yuno emang pergi ke bar itu, tetapi sudah lama dan 2 minggu lalu Yuno terakhir terlihat. 紧盯给力福音酒吧。是。 Di bar niat minum jus namun malah pesen ciu campur monggo mas. Dan tanpa diduga Lin juga ikut ke bar. Itu jelas untuk keamanan Mei. Lalu datanglah Sam yang menurut mereka berdua ganteng. Padahal gantengan mimin kalau dilihat dari sedotan. Melihat cowok ganteng baik hati sopan santun gak mesum kayak Lin Yi, jelas Mei sangat senang. Apalagi ditambah gombalannya. 我是今晚最幸福的男人，可以拥有2位美女的小孩。 Diam-diam, Bos Hua dan Asep mengintai CCTV dan menyadari Lin Yi ada di sana. Gombalannya semakin menjadi-jadi. Dipegang tangannya jelas membuat rahimnya anget dan terjadilah. 干什么？ Mereka adu mekanik, beruntung dihentikan oleh Bos Hua sebelum terjadi baku hantam. Dan saya menyadari kalau Lin memang bukan orang biasa. Di sebuah warnet terlihat Yanto bersama Bao, anak dirut Qin yang selain suka main game online, Bao juga suka pil cacing. 钱不是问题。 Yang ternyata Yanto memang diberi misi oleh Bos Hao untuk mengintai Bao. Biar nggak kalah kayak Marcel, Aing mau mengutip kalimat dari Tan Malaka. Air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Orang-orang akan berkumpul sesuai jenis dan wataknya. Nah,
kalau mereka ini oli samping ini yang sedang kong kali kong gimana caranya mengkudeta Paman Chu, termasuk menekan Dirutkin menggunakan anaknya. Lin merasa kekuatannya saat ini melemah, jadi Lin berlatih memusatkan aliran darah ke otak agar bisa membuka energi di otaknya hingga nggak mikirin apem terus. Lin merasa kalau misi kali ini emang banyak rahasia, ya termasuk banyak gadis cantik. Lalu datanglah Yun Yun yang memberikan peta rumahnya. 其实不好找，我妈怕你找不到，要我画地图。 Namun, Lin melihat ada keanehan di sepedanya. Terlihat si Bagong mencari Ming yang kabur dari lomba Raja Pemberani. Terlihat dari raut wajah Bagong yang pengen dikablok, mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Ternyata benar Ming memang akan melakukan sesuatu pada Yun Yun yang telah menolaknya. 既然得不到你，那就毁了你吧。 Maya mulai merasa kalau apa yang dilakukan Lin begitu gentleman, ya walaupun mesum ya, tetapi dia bertanggung jawab. Di tempat lain, Yun Yun baru menyadari kalau rem sepedanya rusak dan terjadilah ini kata orang kalau jodoh emang gak kemana ini. Lin tepat waktu menolong Yun Yun. Dan tips tatang berikutnya ini, walaupun wanita sudah mulai tertarik, jangan perlihatkan kalau kita juga suka. Tarik ulur lah, kayak main layangan gitu. Termasuk Lin yang mengaku Lin hanya menolong bel sepedanya, bukan menolong Yun Yun. 你会错意了啦，我其实是为了拯救我最心爱的铃铛。 Ini kan Yun Yun jadi bingung. Emang Lini mau nganu sama bel sepedanya ya? Ming yang melihat itu jelas marah karena niat jahatnya gagal, dan kejadian itu membuat Lin dan Yun Yun makin romantis kayak di FTV. Sampailah Lin di rumah Yun Yun. Lin sedikit terluka, harusnya berlatih dengan jurus naga sui, pasti lukanya langsung sembuh. Yun Yun sangat baik dan lemah lembut, cocok buat peranakan. Lin ingin melihat keadaan ayah Yun Yun yang sakit karena kecelakaan. Di tempat lain, Maya mendapat kabar kalau Paman Chu mulai membaik. Maya juga ingin Paman Afu melakukan sesuatu. Ilmunya yang didapatkan di bengkel las bubut Lin praktekkan, kali aja mengurangi rasa sakit Yun Yun yang kondisinya memang mengharuskan ayahnya dioperasi agar bisa berdiri lagi. 然后再把我老家草药给带来，配合着啊，早晚就可以生龙活虎。 Dengan bantuan pamannya, akhirnya ayah Yun Yun bisa dioperasi, tapi pengobatannya memakan waktu lama hingga 2 tahun dan biayanya sangat besar. Dan setelah dihitung tabungannya pun gak nyukup. Ternyata Maya sudah meminta bantuan Paman Chu untuk membantu membayar biaya Yun Yun berobat untuk ayahnya. Karena soal uang bukanlah masalah untuk Maya. 而且我们家小姐她真的长大了。 Kok seret banget ya melihat Sue duduk kayak gitu ya. Sue bingung kok Maya mau membantu Yun Yun. Maya hanya ingin membantu karena pasti akan berat di posisi Yun Yun. Berbuat baik itu bisa dilakukan ke siapa saja selama ada niat. Pasti bisa dilakukan. Ya lebih tepatnya selama punya duit ya. Kalau punya niat gak punya duit tetap aja ya gak bisa bantu. 等康复，赶紧来公司上班吧，我还有课，先走了。谢谢你，徐梦瑶。 Lin semakin dekat sampai dibolehin nganterin pulang. Hal-hal baik yang dilakukan Lin begitu jujur dan tulus, dan Lin gak berharap mendapat balasan kebaikan dari Yun Yun. Dia hanya pengen mengentunya. Itu otak lelaki ya kayak gitu kayaknya nih ya. Karena pengobatan memakan waktu lama, Yun Yun harus berpisah sementara. Yun Yun jelas sangat berterima kasih. Lalu Yun Yun memberikan kertas yang bertuliskan rahimku hangat mas. Jadi Lin harus menunggunya. Lin melaporkan info penyerang Paman Chu. Aslinya pelakunya lelaki yang menyamar jadi wanita. Pantes aja gunungnya keras. Paman Fu walaupun masih di tingkat kuning ilmu kanuraganya, tetapi dia siap berkorban jiwa raga demi melindungi Paman Chu. Begitu juga dengan Lin Yi yang siap melindungi Maya. Han Bin merasa sangat bersalah karena telah mengamuk di kampusnya. Tapi kejadian itu sudah disenyapkan biar nggak spiral. Karena sebenarnya Han Bin bukan orang jahat, hanya kodamnya saja yang caper. Dan Han Bin mendapat obat dari Lin agar keremiannya berkurang. Sejak kedatangannya Lin Yi, pamor Zong sebagai preman kampus sirna. Bahkan usahanya mendapatkan Maya juga semakin mustahil, ditambah pengikutnya yang tolil.
Lalu mereka merencanakan sesuatu. Toji mendapat info kalau sosok monster yang mengamuk adalah Han Bin. Ini bakal seru ini nih. Rencana yang akan mereka lakukan ternyata akan menulis surat ancaman kepada Mei dengan menggunakan darah. Tetapi selain pengecut, Zhong juga takut darah. Jadi 张奶胖，你来吃。来一下就好了。 surat berdarah itu jelas menakutkan, bahkan membuat Mei semaput. Padahal tiap bulan juga lihat darah. Selain bisa bikin emosi, Zhong juga bisa bikin mual, yang merasa dirinya paling ganteng kalau lagi sendirian. Lalu mendapat laporan dari Bom-Bom kalau Mei semaput dan dibawa oleh Lin Yi. Keadaan shock melihat darah membuat Mei tidak bernafas dan pertolongan secepatnya harus dia dapatkan atau Mei akan dibuatkan buku Yasin. Melihat keadaan seperti itu, Lin Yi melakukan sedotan Lin benar-benar manjur. Selain membuatnya sadar, sedotan itu membuat otong Lin terbangun. Dan bukannya dapat terima kasih, lagi-lagi Lin dapat gaplok. Isi surat itu sesuai bau apaknya. Lin tahu siapa pelakunya. Mei langsung melabrak Zhong yang sudah nulis suratnya salah. Ternyata warna merahnya bukan darah tetapi pewarna kuku kuda lumping, dan itu jelas membuat pamornya semakin hancur. Toji masih mencari tahu riwayat hidup dari Han Bin yang ternyata telah merenggut nyawa seperti ibu teman kelasnya tukang cilok Batakur juga menjadi korban keganasannya. Korbannya pun hangus tersengat listrik. Apakah pihak kampus tahu di kampusnya ada monster? Lagi asik-asiknya berlatih cosplay ulat entung, terjadilah 哪个叫那么长眼呐？ 原来是小亮和那2个快乐伙伴。 Ming menyarankan, daripada nulis surat yang gak jelas mending nyuruh bawahan keluarganya untuk mengeksekusi Lin, dan itu jelas nggak repot. Dan mendapat masukan itu, Zhong langsung memanggil agen rahasia langganan keluarganya yang berjuluk Black Panther karena sangat mematikan dalam setiap melakukan tugasnya. Lalu Zhong memanggilnya dengan mercon. Yah, merconnya orang murup. Kita coba sekali lagi. Dan tiba-tiba tidak terjadi apa-apa. Ya karena masih siang ya. Ini ngapain ditabuh ya? Dan setelah lewat Sandeka langsung memanggilnya. 千军万马来相见。 Karena salah pengejaan datanglah Medi Sawah yang menjual kerang bakar. Ini emang kejelas ini orang-orang ini. Paman Aceng menemui kepala sekolah karena kejadian mengamuknya Han Bin. Sebagai otoritas pengumpulan mutan Cina, Aceng akan mengambil alih Han Bin, tapi kepala sekolah meminta kesempatan sekali lagi agar Han Bin tetap sekolah biar kelak kalau udah lulus bisa jadi pegawai negeri. 好吧，如果有什么万一，就别怪我不客气。 Sekali lagi, Zhong memanggil macan kumbang, namun yang datang malah bakul mercon. 你想要自杀？没有没有，我没有要自杀。 Dan untuk terakhir kalinya, Zhong memanggil, lalu datanglah. 我是黑豹，谁找我？ Lah, ini orang yang sama dari tadi ya. Emang gak bisa diharapkan ini. Tanpa banyak cakap, Zhong ingin macan kumbang mengeksekusi Lin Yi. Dan sebagai pembunuh berpengalaman yang sudah melalang buana di berbagai misi yang berbahaya, jelaslah Black Panther gak bisa melakukannya. 现在没有到我的工作范围，我先走了。 Lah, kirain ya bisa ya. Ini gaji banget sih, sial ini. Terlihat Han Bin bersekolah demi masa depannya. Lalu Toji menemunya tanpa basa-basi langsung melakukan penyerangan. Beruntung, Lin datang tepat waktu. Kalau tidak pasti Han Bin akan terbunuh. Lin menahannya karena setiap masalah nggak bisa diselesaikan dengan emosi, bisa juga dengan uang. Xiao lalu datang menenangkan Toji yang sedang sangat marah kepada Han Bin. Entah dendam apa yang dimiliki oleh Toji kepada Han Bin yang memiliki masa lalu yang suram. Dan film pun cukup di part ini. Next episode bakal lebih seru ini. Paman Chu harus kehilangan nyawanya. Apa benar Paman Chu mati?
dan teror Yuno pun kembali menyerang dan terjadi pertarungan final yang merenggut korban jiwa. Gimana keseruannya? Jangan lupa yuk kita kembangkan channel ini bareng-bareng biar Mas Boy terus menghibur kalian. Oke, sehat selalu dan matur nuwun.